channel YouTube Aceh Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, begitu juga para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia yang Allah muliakan. Di awal majelis kita yang singkat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, melaksanakan salat subuh, salah satu perintah Allah, secara berjamaah di rumah Allah. Dan kemudian kita juga hendaknya selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita bagian dari umat yang mulia ini, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan memberikan kesempatan kepada kita agar bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis bertanya kepada para sahabat beliau, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut, orang yang pailit di kalangan kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta benda ataupun aset kekayaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah dia yang datang di hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakah, dengan membawa segunung kebaikan dari salat, puasa dan zakat yang dia lakukan. Wa ya'ti, di samping itu dia juga waqad syatama hadza, dia mencaci maki orang ini. Wa qadhafa hadza, dan dia menfitnah orang ini. Wa akala mala hadza, dan dia makan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan dia memukul orang ini. Ganjarannya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi,
Balasannya adalah orang yang dizaliminya itu akan diberikan sebagian dari kebaikan-kebaikan yang tadinya sudah dia lakukan. Wa hadza min hasanatihi, dan orang lain yang juga dizalimi itu diberikan sebagian dari kebaikan yang tadi sudah dia lakukan. Fa in faniyat hasanatuhu, sekiranya kebaikan demi kebaikan yang dia miliki itu hilang, pupus, terkuras habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesai apa yang harus dia bayarkan, yang harus dia berikan sebagai balasan atas kezaliman-kezalimannya, ukhidha min khatayahum, diambil dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang orang-orang yang dia zalimi tersebut, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzaliminya, thumma turiha finnar, kemudian orang yang menzalimi tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini adalah hadis sahih, tertera dalam kitab Sahih Imam Muslim, dan hendaknya ini menjadi renungan kita di setiap harinya, di setiap pagi dan petang, agar kita bisa selalu mawas diri, agar kita bisa selalu berhati-hati supaya tidak menzalimi orang lain. Manusia di dunia ini, jamaah sekalian, berupaya mengerahkan semua usahanya untuk meraih kehidupan yang tenang dan bahagia. Mereka bekerja dengan keras, mengumpulkan harta yang banyak, agar itu bisa menjamin bahwa dia itu bisa hidup bahagia. Kemudian setelah hartanya terkumpul, dia akan menjaganya dari hilang atau dirampas oleh orang lain. Begitu juga hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan kehidupan terbaik di akhirat kelak, hendaknya berupaya sekuat tenaga melakukan amal kebaikan dan menjaganya agar tidak hilang ataupun dirampas oleh orang lain. Di dalam hadis ini, jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan, menceritakan kepada kita keadaan sekelompok orang yang mereka sebenarnya itu punya segudang kebaikan, segunung kebaikan, karena salat, puasa dan zakat yang mereka lakukan. Sepanjang hidup mereka 30, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, mereka tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan mereka melakukan salat di masjid, di rumah-rumah Allah secara berjamaah. Mereka mungkin ketika malam tiba, di tengah malam menahan kantuk, menahan lelah, berjaga sepanjang malam untuk melakukan salat tahajud atau salat sunnah yang lainnya. Mereka di waktu siang terik panas matahari bertarung agar bisa melaksanakan puasa, agar bisa melaksanakan sebuah ibadah yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu la idlalah, puasa itu tidak ada bandingannya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerangi nafsu mereka, mematahkan kecintaan mereka kepada harta mereka dengan menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Mereka menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Mereka menyumbangkan sebagian dari harta mereka untuk membangun masjid. Mereka memberikan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka melakukan seluruh amal kebaikan demi menggapai ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan mereka, mereka akan selamat
dari pedihnya azab neraka, dan pintu surga itu akan terbuka dengan lebar agar bisa mereka masuki. Akan tetapi mereka lupa ada hal-hal yang bisa merampas saldo-saldo kebaikan mereka. Ada hal-hal yang bisa menguras habis amal kebaikan yang selama ini mereka kumpulkan. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa turfa'u lirrajuli sahifatun yaumal qiyamah, diangkat bagi seseorang lembar catatan amalnya di hari kiamat, hatta yara annahu najin, hingga dia itu melihat bahwa dia itu akan selamat dari huru-hara hari kiamat dan selamat dari pedihnya azab neraka. Fama tazalu mazalimu bani Adam tatba'uh, akan tetapi datang bertubi-tubi kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada anak manusia, Bani Adam, tatba'uh, yang terus mengejarnya, hatta ma tabqa lahu hasanah, hingga tidak tersisa kebaikan apapun yang dia miliki. Akibatnya apa? Yuzadu alaihi min sayyiatihim, ditambahkan di catatan amalnya sebagian dari keburukan-keburukan atau dosa-dosa mereka yang telah dia zalimi. Kalau kita cermati jamaah sekalian, redaksi yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada anak manusia, tidak disebutkan di sini kepada orang kaum muslimin semata atau kepada orang-orang yang saleh saja. Ini menunjukkan bahwa kezaliman itu tidak boleh kita lakukan kepada siapapun, bahkan jika itu kepada orang yang non-muslim, orang yang kafir. Itu semua akan dimintai balasannya, dan mereka yang telah dizalimi itu akan menuntut kita, mengejar kita, menuntut balas atas kezaliman yang telah kita lakukan. Mereka akan mengatakan, ya Allah, tegakkanlah keadilan untukku. Dia telah mencaci makiku, dia telah berkata kotor kepadaku, dia telah membuliku. Sebagian dari mereka akan mengatakan juga, ya Allah, dia telah memakan hartaku dalam sebuah transaksi yang merugikanku, dalam sebuah kontrak palsu. Ya Allah, dia telah mengambil tanahku, mengambil hartaku, menipuku. Atau bisa juga berupa akala ma hadza, dalam hadis yang tadi kita dengarkan. Bisa juga berupa seseorang mengambil harta negara, mengambil harta baitul mal, atau mengambil upah untuk sebuah pekerjaan yang tidak pernah dia lakukan. Di sisi yang lain ada juga orang yang dibunuh oleh orang tersebut ketika di dunia ini, safaka dama hadza, atau diperintahkan oleh dia untuk dibunuh, itu akan menuntut balas. Dan dosa dari pembunuhan ini teramat besar jemaah sekalian. Ataupun ada orang yang lain yang meminta balasan karena sudah dipukul oleh orang tersebut. Orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut umumnya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Di dalam keluarga terkadang ada suami yang setiap harinya mencaci maki istri dan anak-anaknya. Ada seorang istri yang harus bersabar selama lebih dari 30 tahun menahan diri untuk menjaga agar bahtera keluarga itu tetap bisa berlayar. Dari cacian, dia bersabar 30 tahun mendengar cacian suaminya. Ada saja yang kurang. Ada juga suami ada suami yang memaksa istrinya untuk bekerja keras, sedangkan dia hanya duduk-duduk saja dan menghabiskan harta yang dikumpulkan oleh istrinya untuk berfoya-foya.
Bahkan ada juga suami wal'iyadu billah yang memaksa istrinya untuk melacur, dan memaksa anak perempuannya untuk melacur, wal'iyadu billah. Bisa juga berupa jamaah sekalian, ada anak yang dipukul tanpa sebab yang jelas, dicaci maki, dikatakan kamu memang anak yang tidak ada gunanya, kamu adalah anak yang bodoh, ikah bangai hat, kamu itu bukan anak saya. Hal-hal yang, kata-kata yang sangat menyakiti anak tersebut, dan itu bisa mematahkan mentalnya dan merusak mentalnya. Jamaah yang Allah muliakan, ada banyak bentuk kezaliman yang mungkin tidak kita sadari pernah kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita ataupun kepada orang lain. Bayangkan jamaah sekalian, jika kezaliman demi kezaliman yang kita lakukan tersebut itu tidak hanya kepada segelintir orang. Bayangkan jika kita adalah seorang kepala atau ketua atau pemimpin dalam hanya kepada segelintir orang. Bayangkan jika kita adalah seorang kepala atau ketua atau pemimpin dalam orang-orang yang telah kita zalimi tersebut, itu akan meminta agar kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu diberikan kepadanya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya itu sudah hilang, sudah habis, sudah pupus, maka keburukan-keburukan orang yang telah kita zalimi tersebut itu akan ditransfer kepada kita. Ketika saldo keburukan sudah semakin banyak terkumpul di dalam catatan amalan kita, dan pada akhirnya tidak tersisa lagi kebaikan yang kita miliki, akhirnya kita, na'udzubillah, itu akan dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Betapa menyedihkannya kondisi orang yang sedemikian rupa ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi berfirman, Anal malik, anad dayyan, saya adalah penguasa di hari ini, dan saya adalah yang akan memberikan balasan terhadap seluruh amalan yang sudah dilakukan hamba ketika di dunia. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannati an yadkhulal jannah. Tidak boleh salah seorang dari penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Wa ahadun min ahlin nari yutalibuhu bimazlamah. Sedangkan ada salah seorang dari penduduk neraka menuntutnya atas kezaliman yang dia lakukan. Mungkin orang yang sudah berhak jatahnya sudah masuk neraka tersebut memang orang yang jahat, tapi dia tidak akan melepaskan orang yang pernah menzaliminya, walaupun orang yang menzaliminya itu sudah nyata-nyata dinyatakan sebagai penduduk surga. Sebaliknya, wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannati yutalibuhu bimazlamah. Dan tidak boleh seorang penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka sebelum dia menunaikan atau dia membalas kezaliman yang telah dia lakukan kepada salah seorang penduduk surga. Ada orang yang sudah jatahnya masuk surga, jangan kita anggap bahwa itu sudah selesai, tapi kezaliman yang dia terima dari
orang yang penduduk neraka pun itu akan diberikan ganjarannya. Jamaah yang Allah muliakan, kezaliman kepada manusia dan bahkan kezaliman kepada hewan pun itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ada sebuah hadis yang semua mengetahuinya, bahwa ada seorang perempuan itu akhirnya dimasukkan ke dalam neraka akibat kucing yang dia kurung tanpa dia beri makan. Ini menunjukkan bahwa kezaliman itu adalah, walaupun dipandang kecil, itu tidak akan luput dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis tersebut jamaah sekalian, kita bisa simpulkan bahwa penyebab-penyebab bangkrutnya seseorang di hari kiamat kelak itu adalah kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain ataupun kepada makhluk lain. Nah, di antara solusi agar kita tidak menderita kebangkrutan tersebut adalah hendaknya kita setiap hari mengingat bahwa akibat dari kezaliman itu adalah pedih. Kemudian kita berupaya untuk menyelesaikan, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi agar selesai masalah tersebut di dunia ini, agar tidak berlanjut di akhirat kelak. Karena manusia biasa ketika di dunia saja itu tidak akan mudah untuk melepaskan haknya, apalagi ketika di akhirat kelak, hari yang sangat penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Bagaimana mungkin mereka akan melepaskan kita atau memaafkan kita? Hal yang lain yang bisa kita lakukan jemaah sekalian agar terhindar dari kebangkrutan di hari kiamat adalah dengan memaafkan orang lain. Dengan memaafkan orang lain, dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa memaafkan orang lain, itu Allah akan memaafkannya. Dan di akhir majelis kita yang semoga Allah berkahi ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian agar terus-menerus belajar untuk mengetahui hal-hal yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat kelak, di surganya Allah, dan kita mempelajari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah dan kepada api neraka. Aqulu qauli hadza, terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.